Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar di sini, saya dapetin kartu grafis kupu hijau dengan brand Colorful dari GeForce GTX 1050 Ti ya. Jadi kartu grafis ini dual fan, garansi resmi dari WPG 3 tahun ya guys ya. Untuk kondisi kelengkapannya ini lengkap seperti dari baru, karena memang dari distributor WPG itu tidak menyertakan DVD dalam setiap paket pembeliannya, terutama untuk seri ini ya. Untuk serinya seperti ini, MN Colorful GeForce GTX 1050 Ti 4GV ya, dengan serial number yang sudah saya pastikan sama 200 fp antara unit dan boxnya seperti itu. Oke, kita buka terlebih dahulu. Untuk box bagian luarnya di sini akan kita jumpai box bagian dalam. Kelengkapannya ya, di sini kita hanya dapetin Colorful Quick Guide ya, atau petunjuk dalam instalasi kartu grafis ini. Oke, di sini kita lihat untuk kartu grafisnya, ini ada alasnya aja. Dan kita pantau guys, untuk kartu grafisnya dual fan ya, kondisinya juga mulus, terkulus-kulus nih, kinis-kinis guys. Dual fan, heatsink berwarna chrome putih ya. Kemudian PCI Express, base interface-nya 3.0 tentunya dengan speed 16 kali. Dan di bagian atas ini cukup oke quality-nya, dengan heatsink yang compact, tebal ya, cukup tebal dan high quality komponen. Dan kartu grafis ini membutuhkan 6 pin power tambahan ya, dengan TDP range-nya maksimal di 35 sampai 75 watt ya, kurang lebih seperti itu. Kita ambil asumsi seperti itu guys ya. Ini di bagian egg house-nya, untuk egg house pembuangannya, untuk proses pendinginannya, dan untuk plat displaynya juga masih kinclong banget, kinis-kinis. Ada 3 buah display di sini, 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port ya. Oke, kemudian kita lihat di bagian belakang, untuk kartu grafis ini masih utuh, untuk segel pabrikannya masih utuh ya, dan segel distributornya juga masih utuh per November 2021. Karena garansinya 3 tahun, jadi akan berakhir di November 2024 ya, 22, 23, 24 ya. Jadi di sini untuk serinya MN Colorful GeForce GTX 1050 Ti 4GV. Di luaran sana memang ada 2 varian untuk seri 1050 Ti ini ya guys ya, terutama untuk yang seperti ini, bentuknya persis seperti ini, yang memang keluaran baru. Jadi ada yang VRAM-nya itu ada di dalam, seperti kartu grafis ini VRAM-nya ada di dalam, dan ada yang VRAM-nya ada di luar. Dan saya sudah tes keduanya, memang performanya lebih bagus yang ini guys, VRAM-nya ada di dalam ya. Mungkin dari pabrikannya juga berbeda atau gimana, aku nggak tahu. Yang pasti untuk seri yang VRAM-nya nggak terlihat di dalam PCB ini, dia memiliki boost clock kenceng ya, itu di 112an GB per second dibanding yang VRAM-nya berada di luar. Dan ini memorinya biasanya Samsung untuk kartu grafis ini. Kalau yang VRAM-nya ada di luar itu biasanya Sky Hynix seperti itu guys. Oke, untuk itu kita langsung menuju ke PC dan kita tes kartu grafisnya guys ya. Kita langsung menuju ke PC guys. Oke, kita menuju ke PC. Kita pasang kartu grafisnya ya. Oke, kita pasang di port PCI Express ya. PCI Express kita lock dulu dengan sebuah baut ya. Oke, kemudian kita pasang 6 pin power aja ya. Ini kebetulan aku pakai PSU dari Fractal Ion Plus 2 Platinum 660 watt. Ini kita pakai 6 pin power aja nih, pakai 6 pin power doang ya. Kita pasang dulu 6 pin powernya. Saya pakai display portnya, saya colokin dulu. Ya, ini udah fix, aman. Kita nyalakan dulu UPS, kita nyalakan powernya, PSU dari PC, kemudian kita nyalakan ya PC-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tab. Waktu kipas muter ya. Kita lihat di sini untuk TDP-nya di angka 200-an, 220, 219. Display udah tampil ya.
Oke, kita paskan dulu ya ke layar. Pasin dulu ke layar guys. Kutingin dulu tripodnya. Oke. Jadi kartu grafis ini distributor dari WPG ya. Per November 2021, karena garansinya 3 tahun tuh akan berakhir di November 2024 ya. 2, 3, 4. Oke, saya tes per 27 Februari jam 11.32 siang. Oke, kita masuk ke sistem dulu karena di sini resolusi layarnya belum berubah ke Full HD. Artinya bahwa kartu grafis itu belum terdeteksi dengan baik. Sorry guys, tadi aku tunjukin ke watt meternya ya. Jadi tadi itu ternyata aku belum rubah ke watt, ini masih voltase. Ini aku rubah ke fungsinya ke TDP ya, ke watt meter, watt. Nah, baru ini bener nih 120 watt, 118, 130 seperti itu ya. Untuk wattnya real watt ya, bukan TDP ya. Oke, ini resolusi layar kita tunggu sampai berubah ke Full HD dulu. Artinya bahwa kartu grafis ini terdeteksi dengan baik oleh sistem, baik dari segi hardware dan softwarenya, ditandai dengan berubahnya resolusi layar ke Full HD. Dan karena saya menggunakan DisplayPort nanti, makanya resolusi itu akan berubah Full HD dengan refresh rate-nya di 165 Hz ya di monitor gaming. Kita tunggu terlebih dahulu. Suhu kartu grafis di 34 derajat Celcius ya, adem ya. Bisa dikatakan adem untuk seri GTX 1050 Ti ya. Oke, sudah berkedip, resolusi layar berubah ke Full HD ya. Oke, kita langsung aja jalanin softwarenya. Oke, kita buka software pendukungnya. Di sini untuk HW Info berada di 32 derajat Celcius untuk suhu terendah. Kita reload ya. Kita reload untuk HW Info, kemudian MSI Afterburner juga kita reload karena ini merupakan hardware baru yang terpasang, jadi dia butuh untuk inisialisasi lagi. Oke, ini untuk GPU Z sudah terload. Kita buka HW Info juga. Posisi di 36,4 derajat Celcius ya. Untuk suhu terendahnya tadi bisa dilihat di 30-an ya. Karena ini kita reload ulang seperti itu. Oke, kita intip untuk seri yang sesuai, itu colorful ya. Colorful yang ini aja deh, kita ambil yang Smart Shark apa ini. Jadi dia memiliki arsitektur Pascal dengan nama GP107 dengan transistor 3300 juta transistor dengan subvendor dari Colorful nih, mantap. 7377F007, render tekstur mappingnya 32/48 dengan shader 768, DirectX support 12 ya, underscore 1, PCI Express-nya 16 kali 3.0. Oh ya, sambil kita load 3D Mark ya. GDDR5 Samsung 4GB 128 bit, bandwidth-nya 112 GB per second ya. Dia sudah bisa mendeteksi driver terbaru 528.24. Kemudian untuk clock speed-nya sesuai ya, base clock, boost clock, dan memory clock-nya cocok. Dan desainnya dia dual slot ya, TDP-nya 75 watt, butuh 6 pin power. HDMI-nya versi 2.0, kemudian DisplayPort-nya 1.4A, mantap ya. Jadi ada versi yang menggunakan pin power, ada yang non pin power guys untuk seri Colorful ini. Dan menurut aku sih lebih worth pakai yang versi pin power ya kalau untuk segi performance-nya seperti itu. Oke, kita akan tunggu terlebih dahulu untuk si 3D Mark-nya ini open, baru kita akan jalani Firestrike aja ya untuk mengetes kondisi kartu grafisnya. Kita running di preset 1080. Oke, ini jadi sambil aku record di layar, tentunya membutuhkan resource dari kartu grafis ini sendiri juga. Jadi kalau ada penurunan FPS ya estimasi di 2 sampai 5 FPS itu masih wajar seperti itu. Tapi kita akan lanjut guys, check this out. Please wait collecting system info ya. GTX 1050 Ti dari brand Colorful ya. Kalau dari website dia namanya Smart Shark ya, hiu pintar. Oke, Firestrike Graphic Test 1. On loading.
On screen displaynya oke, tampil ya. Suhu di 50-an, 51 derajat Celcius, TDP di 77 watt, kemudian wattmeter di angka 160-an. Jadi super duper irit daya nih guys, mantul jiwel nih, fix. Kemudian untuk clock speednya berjalan di 1700-an. Nah kita lihat nih framenya, dia harus achieve di 1000 frame nih untuk seri 1050 Ti. 9999 ya, masih masuk lah ya, masih masuk untuk 1000 frame dari grafik test 1. Lanjut ke grafik test 2. Ini sambil aku record ya guys ya, jadi resource-nya benar-benar aku maksimalin, aku pakai semua untuk kinerja dari kartu grafisnya seperti itu. Oke, untuk average FPS-nya di angka 30-an, realnya di 25-an untuk menjalankan grafik test 2. Usage-nya di 99% dengan temperatur 57 derajat Celcius, dengan power thermal design powernya di 73 watt untuk full load, dan wattmeter masih sama di range 160 sampai 170 maksimal wattnya. Kemudian untuk kartu grafis ini dia memiliki performa kipas yang cukup optimal di 27% RPM atau di 1100-an RPM sampai 1130-an, under 1200-an RPM ya, untuk mengakomodir proses pendinginannya. Dan suhu saat ini suhu tertinggi di 61 derajat Celcius, jadi adem ya, mantap jiwa, jos, kotos-kotos. Oke, untuk tes grafik test 2 berjalan dengan mulus. Lanjut ke basic test. Ini seluruh resource yang ada di PC akan terload, baik prosesor ataupun kartu grafis itu sendiri. Dia bisa berjalan di 70-an karena ini menggunakan prosesor dari Ryzen. Dia akan nge-boost performance di 80 usage ya untuk prosesornya, dan kartu grafis cenderung idle di 9% performance. Suhu turun di 47 derajat Celcius nih, udah turun lagi. Jadi untuk naiknya kartu grafis ini suhunya tuh sangat-sangat pelan, lambat, tapi untuk turunnya cepetnya artinya kartu grafisnya sangat-sangat terawat ya, adem, segel, garansi panjang, mantul jiwul guys, seperti itu. Oke, lanjut ke combine test. Temperatur di 49 starting, langsung meluncur ke langsam ya, menuju ke 50-an. Saat ini 56 derajat Celcius. Dia bisa dapat 12 fps, 13 fps ya. Untuk seri 1050 Ti itu di range 13 sampai 14 fps ya. Dalam kondisi sambil record itu mantap sih kalau bisa achieve 13 fps seperti itu. Oke, kita akan loading resultnya. Kita akan lihat bagaimana performa dari si Colorful GTX 1050 Ti. Mantap. Untuk first track skornya di 6700-an, grafik skornya di 7200-an, dan combine skornya di 2500-an. Kemudian untuk game kita pakai patokan GTA, dia di setting 1080p Ultra, bisa dapat 145 fps. Kemudian untuk tingkat kestabilannya oke ya, terjaga. Untuk clock speednya ini stabil di 1700-an. Kita lihat di grafik aja. Tes pertama achieve di 56 derajat Celcius di 39 fps. Kemudian tes kedua di 61 derajat Celcius di 33 fps. Jadi tingkat kestabilannya oke. Dan tes terakhir di combine test itu dapat 11,83 fps di 59 derajat Celcius, dan suhunya berangsur turun. Kartu grafis ini stabil di 4,3 atau 4,4 sorry guys, 1752 MHz ya untuk GPU clocknya, sedangkan untuk memory clocknya juga sama di 1700-an, jadi stabil ya di angka 1700-an. Oke, kita intip di bagian sensornya nih guys. GPU clock dan memory clocknya sama, mirip-mirip di 1700-an MHz. Kemudian suhu tertinggi 61 derajat Celcius, dan suhu saat ini di 44 derajat Celcius untuk idle-nya, dengan core voltage-nya juga stabil, mantap. Untuk kipasnya sendiri minimalnya 19%, idle-nya 23%, dan maksimal hanya 29%. Jadi hanya ada gap 6% aja. Kesimpulannya dari tes yang saya lakukan ini untuk kartu grafis Colorful ini, pertama dia adem, performanya kenceng karena menggunakan 6 pin power. Kemudian garansi panjang dan cocok sih untuk buat keserian seperti itu. Untuk tesnya kurang lebih seperti ini guys. Kita lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.